Maryam adalah perempuan suci. Dia tidak pernah keluar dari mihrab atau kamarnya. Maryam, pintunya selalu dikunci dari luar dan dari dalam, sehingga orang luar atau orang dalam tidak dapat masuk ke kamarnya. Kala itu, Maryam dijaga oleh pamannya yang bernama Nabi Zakaria alaihissalam. Pada suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi Maryam. Kala itu, Jibril menyampaikan bahwasanya Maryam akan memperoleh seorang anak yang kelak akan menjadi nabi dan rasul. Betapa tidak terkejut hati Maryam kala itu. Dia tidak mempunyai seorang suami, sedangkan ia akan memperoleh anak. Selang beberapa waktu setelah itu, benar kata Jibril, Maryam pun mengandung. Semakin hari, kandungannya pun semakin besar. Dan kejadian itu dimanfaatkan oleh orang kafir untuk menghina dan mengejek keluarga Maryam dan Nabi Zakaria alaihissalam. Orang kafir berkata, "Hei Maryam, kamu kan dari keluarga baik-baik, kenapa kamu melakukan perbuatan hina seperti itu?" Tetapi Maryam hanya diam, dan dia memilih untuk hijrah ke negeri seberang. Di dalam perjalanannya, Maryam tidak tahan lagi menahan sakit perutnya, dan tibalah dia pada sebuah pohon, yaitu pohon kurma. Kala itu dia melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Isa. Dan dari pohon kurma itulah Maryam dapat memenuhi kehidupannya. Beberapa waktu telah berlalu, Maryam pun kini mulai tegar dan anaknya mulai tumbuh besar. Dia memberanikan diri untuk membawa anaknya ke kampung halamannya kembali. Tetapi tetap saja orang-orang kafir tidak menerima kehadiran anak tersebut. Mereka malah mengejek kembali. "Hei Maryam, kenapa kamu membawa bayi yang tidak baik ke kampung ini?" Lalu Maryam menjawab, "Jika kalian ingin berkata, maka tanyakanlah kepada bayiku ini." Benar saja, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa yang masih bayi menjawab perkataan tersebut yang diterangkan dalam surat Maryam ayat 30 sampai 34. "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia menjadikan Alkitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia menjadikan aku seorang yang tidak sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Demikianlah jawaban Nabi Isa yang mengejutkan kaum kafir. Pada saat itu, kaum kafir tidak dapat berkata apa-apa lagi setelah melihat mukjizat dari Nabi Isa. Pada saat itu, Nabi Isa yang telah berumur 30 tahun diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul. Dia mendapat mukjizat, dapat berbicara ketika dia kecil, dapat membuat burung dari tanah, dan dapat menyembuhkan penyakit. Teman-teman yang saya banggakan, dari kisah Isa dan Maryam kita dapat memetik hikmahnya, bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kun fayakun, jika Allah berkehendak maka apapun bisa terjadi. Demikianlah cerita Islami pada kesempatan kali ini. Saya Linda Putriada, mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.